Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Nani. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas sedikit mengenai cheating atau mencontek saat ujian. Pertanyaan pertama adalah, apakah rekan-rekan sekalian pernah melakukan hal yang termasuk dalam kategori mencontek? Meskipun tidak semuanya, pasti banyak di antara kita yang pernah melakukan cheating atau mencontek. Kita coba tanyakan kembali ke diri kita masing-masing. Apakah benar kita pernah melakukannya? Jika pernah melakukannya, kita coba bertanya lagi ke diri kita sendiri. Kenapa sih kita melakukannya? Atau apa sih penyebab kita mencontek? Setiap orang pasti punya motivasi tersendiri kenapa melakukannya. Dari berbagai macam alasan dibalik kenapa kita melakukannya, kebanyakan motivasi utamanya adalah ingin nilai yang tinggi atau setidaknya lulus ujian mata kuliah tersebut. Kita tanyakan kembali ke diri kita lagi, betul tidak? Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa ingin punya nilai tinggi atau setidaknya lulus ujian mata kuliah tersebut? Ini juga tentunya setiap orang punya motif yang berbeda-beda juga kan? Nah, salah satu alasannya, mungkin ada beberapa di antara kita yang horor nih kalau dianggap bodoh atau kasarnya bego gitu ya. Secara umum disebut sebagai mahasiswa gagal. Nggak mau banget deh dicap kayak gitu. Selain itu, mungkin di antara kita ada yang takut banget nih nanti dimarahin orang tua kalau nggak lulus atau nilainya jeblok. Dari sisi orang tua kan pastinya pengen dong anaknya kuliah, belajar ilmu baru, dibuktikan dengan nilai yang baik. Meskipun demikian, saya adalah tim yang kurang setuju jika proses pembelajaran hanya diukur dari nilai saja. Bagi saya, nilai adalah sebuah reward dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Apa yang saya kejar adalah pengetahuan dan skill baru. Jadi, jika kita dapat nilai tinggi karena reward atas berhasilnya kita dalam mencari pengetahuan dan ilmu baru, itu sangat bagus. Tapi kalau dari mencontek, apakah worth it? Di satu sisi, ketika kita mencontek saat ujian, pengawas memang bisa jadi nggak aware tuh, akhirnya kita nggak ketahuan. Bagi yang sering nyontek, udah dipastikan punya segudang ide biar nggak ketahuan. Tapi, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak tahu loh. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 18, Allah berfirman, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi, tidak ada yang Allah tidak ketahui dari apa-apa yang kita lakukan. Selain itu, dengan melakukan perbuatan mencontek, kita terkategorikan sebagai orang yang munafik. Karena dengan mencontek, kita sebenarnya berdusta. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang yang munafik ada 3. Jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah mengkhianati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145 bahwa orang-orang munafik itu akan ditempatkan di neraka pada tingkatan paling bawah. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa menolong kita. Jadi, mencontek yang menurut kita sepele ternyata besar mudaratnya. Jadi dalam Islam, mencontek itu hukumnya haram. Ingat ya rekan-rekan, haram artinya jika kita melakukannya, kita akan mendapatkan dosa. Sesuai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang munafik tempatnya adalah neraka jahanam. Pertanyaan selanjutnya lagi nih, kita kan pengen tuh tetap bisa lulus, syukur-syukur nilainya bagus. Gimana caranya biar bisa, tapi nggak nyontek? Nah, hal yang pertama banget harus dilakukan adalah terkait dengan mindset. Ubahlah mindset kita bahwa kita belajar itu untuk mendapatkan ilmu baru, knowledge baru, skill baru, yang mana nantinya akan membuat kita menjadi lebih baik, dan tentunya knowledge dan skill itu akan berguna ke depannya. Nilai itu adalah sebuah reward dari effort proses belajar kita. Nah, jadi kita bisa tentukan tujuan jangka panjang kita, mau sekedar nilai tanpa knowledge maupun skill, atau mau keduanya. Saya percaya kalau kita niatnya untuk mendapatkan pengetahuan dan skill baru, nilai itu akan mengikuti. Di masa yang akan datang, sebenarnya berat loh jika kita tidak bisa live up dari nilai yang kita dapatkan selama masa kuliah. Selanjutnya adalah manajemen waktu. Sebagian dari kita mungkin mencontek karena waktunya tidak diatur dengan baik. Alhasil mau ujian tidak sempat belajar deh. Jadi, pastikan kita belajar mengatur waktu dengan baik, tentukan skala prioritas dari aktivitas-aktivitas apa saja yang perlu segera untuk kita selesaikan. Demikian bahasan kita kali ini, sangat singkat namun semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.